Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 405. Lu tua, apa yang kamu bicarakan? Apa itu mantra? Kuo Mengcuan bertanya dengan ekspresi aneh. Su Shangyong dan yang lainnya juga tampak bingung, mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada Lu Shaolun dan pria berjubah hitam itu tiba-tiba. Namun, Lu Shaolun sama bodohnya dengan dia tidak berbicara, tetapi hanya menatap punggung Harvey, matanya penuh kekaguman dan kekaguman. Pada saat ini, Harvey tidak membunuh wanita tua itu segera setelah melanggar mantra pengendalian mayat wanita tua itu. Dia mengangkat matanya, menatap wanita tua itu dengan tenang, dan berkata dengan ringan, tidak masalah siapa. Saya. Tidak masalah mengapa saya menggunakan mantra satu kata. Saya melihat bahwa Anda adalah orang tua, jadi saya bisa memberi Anda kesempatan untuk hidup. Lepaskan kebencian terhadap Tuan Xie, lepaskan obsesi di hati Anda, pergi dari sini, dan jangan pernah kembali. Anda juga harus tahu bahwa jika Anda tidak pergi, bahkan jika aku tidak membunuhmu hari ini, begitu kamu ditemukan oleh pembawa pedang, kamu akan mati. Tidak diragukan lagi. Nak, apa yang kamu tahu? Apakah kamu mengerti kebencian di hatiku? Apakah kamu mengerti obsesi di hatiku? Wanita tua itu menatap Harvey dan berkata dengan sengit, aku akan melepaskan kebencianku pada Xie Chang'an, itu tidak mungkin, itu tidak akan pernah mungkin. Wah, saya tahu Anda sangat sulit. Tapi, jadi apa? Saya katakan, malam ini, apakah dia akan mati, atau saya akan mati? Chang'an di Manor sedikit terpana ketika dia berbicara dengan pria di Heipao, dan dia tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Namun, dia benar-benar tidak bisa mengerti di mana dia telah menyinggung wanita tua itu. Halaman 2. Ayah, mengapa wanita tua ini sangat membencimu, dan di mana kamu menyinggung perasaannya? Xie Zuofan bertanya dengan cemberut. Xie Yunheng, Xie Lihua dan yang lainnya juga memandang Xie Chang'an, sangat bingung. Seorang wanita tua, untuk membalas dendam, telah bertahan selama 40 tahun, seberapa dalam kebencian ini? Xie Chang'an mengerutkan kening, berpikir lama, tetapi tidak bisa memikirkan alasan. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku benar-benar tidak tahu di mana aku menyinggung wanita tua ini. Selain itu, setelah 40 tahun, bagaimana aku masih bisa mengingatnya? Xie Zuofan, Xie Yunheng dan yang lainnya juga menghela nafas pelan. Ya, 40 tahun bukanlah waktu yang lama atau singkat. 40 tahun cukup untuk mengubah banyak hal, tetapi juga cukup untuk membuat orang melupakan banyak hal. Tetapi wanita tua di depannya telah menunggu selama 40 tahun, tetapi hanya untuk membalas dendam. Mereka benar-benar tidak mengerti, perseteruan darah macam apa yang bisa membuat seseorang bertahan selama 40 tahun? Pada saat ini, di luar Manor, Harvey memandang wanita tua di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak ingin menghargainya, aku hanya bisa meminta maaf. Pastor Xie, mereka adalah temanku. Jika kamu ingin membunuh mereka, tentu saja aku tidak akan setuju. Wanita tua itu menatap Harvey dan berkata dengan marah, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu, dan kemudian membunuh semua orang di sini. Dia mengangkat lengan kanannya dan menjentikkan jarinya. Lengan baju. Dalam sekejap, 7 orang-orangan sawah seukuran telapak tangan terlempar ke langit. Harvey tampak bingung, tidak tahu trik apa yang akan dimainkan wanita tua itu. Tetapi pada saat ini, wanita tua itu tiba-tiba mengatupkan tangannya, mengucapkan mantra di mulutnya, dan ki sejati dan ki jahat di tubuhnya meledak pada saat yang sama. Seni wayang. Diiringi teriakan keras. Saya melihat bahwa benang sutra hitam dan merah yang terjalin keluar dari tubuh orang-orangan sawah dan menembus alis Kuo Mengcuan, Su Shangyong, Wei Chanjie, Zhu Zhengchun, Li Huairen, Mu Erlene dan Qin Hongye dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, 7 orang Kuo Mengcuan hanya merasakan pusing yang tiba-tiba di kepala mereka, dan seluruh tubuh mereka bergetar, dan kemudian mata mereka menjadi kosong, dan mereka berbalik untuk menatap Harvey. Bunuh!
Wanita tua itu mengeluarkan seruan tajam. Tiba-tiba, 7 orang Kuo mencuan sepertinya kesurupan, dan langsung menaikkan ki mereka yang sebenarnya hingga ekstrim, dengan aura penuh, dan langsung bergegas menuju Harvey. Presiden Kuo, Sister Mu, Sister Qin, kamu, apa yang kamu lakukan? Xie Lingyin tiba-tiba terpana, dan dia tidak mengerti apa situasinya. Mengapa Presiden Kuo dan Sister Mu tampak gila, dan pihak lain melancarkan serangan? Tidak hanya Xie Lingyin, tetapi juga Xie Chang'an dan Xie Suofan di Manor bingung. Apa situasinya? Mengapa Anda tiba-tiba mulai memukuli diri sendiri? Melihat Kuo mencuan dan Mu Erlene bergegas ke arahnya, wajah Harvey tenang dan tenang, sudut mulutnya terangkat, dan dia memiliki senyum menghina di wajahnya. Melihat Harvey tidak bergerak, wanita tua itu mengira Harvey ketakutan. Dia menatap Harvey dengan saksama dan dengan bercanda berkata, "Bukankah kamu sangat kuat? Bukankah kamu sangat kuat? Sekarang, teman-teman dan wanitamu semua menyerangmu, apakah kamu akan membunuh mereka atau dibunuh oleh mereka?" Saat dia berbicara, dia tampak gila, dan tertawa terbahak-bahak di langit, seolah-olah dia memiliki rasa balas dendam. Pada saat ini, Kuo mencuan dan 7 orang sudah bergegas. 7 orang itu seperti boneka, mereka semua menggunakan trik mereka sendiri dan menyerang Harvey. Bayangan tinju ditumpuk, kakinya seperti angin, bayangan telapak tangan menembus udara, dan bayangan pedang terjalin. Harus dikatakan bahwa tim 7 orang Kuo mencuan bergabung, dan kekuatan tempur yang meletus memang sangat kuat. Jika kekuatannya tidak bagus, mereka akan segera dipenggal oleh mereka bertujuh. Namun, Harvey baru saja menggunakan 9 naga sejati berkedip, menginjak langkah aneh dan misterius di bawah kakinya, dan dengan mudah menghindari serangan 7 orang itu berulang kali. Gila, Presiden Kuo gila, Sister Mu gila, dan Sister Qin gila. Gila. Mereka semua gila. Wajah Xie Lingyin memucat, dia tampak bodoh. Bahkan sebelum musuh terbunuh, orang-orangnya sendiri mulai bertarung terlebih dahulu. Harvey mengabaikan gadis itu Xie Lingyin, tetapi berkata kepada wanita tua itu sambil menghindar, "Nyonya tua, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat membunuh saya dengan trik sekecil itu? Karena Anda tahu bahwa saya dapat kutukan kaisar manusia, lalu apa kamu masih merapal mantra di depanku?" Wanita tua itu menyipitkan matanya dan mencibir, "Karena kamu bisa menghancurkan seni bonekaku, kenapa kamu tidak menghancurkannya? Menurut pendapatku, meskipun kamu bisa, Saffron Curse, tapi ini baru saja dimulai. Jadi, bukannya kamu tidak ingin merusak seni bonekaku, tapi kamu tidak bisa, kan? Pergi dengan tenang." Qin Hongye menikam pedang, dan menjawab dengan ringan, "Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa apapun cara yang Anda gunakan, itu tidak akan berhasil untuk saya. Dan jika saya ingin membunuh Anda, itu seperti mencari sesuatu. Itu cukup besar." Wanita tua itu meraung dengan marah, "Jika kamu memiliki kemampuan, maka datang dan bunuh aku. Aku terobsesi." Harvey menghela nafas, matanya tiba-tiba terbuka, dan cahaya dingin menyala. Pada saat yang sama, energi kemarahan dan kekuatan spiritual Harvey juga meningkat. "Merusak!" Teriakan ledakan terdengar di bawah langit malam seperti guntur yang menggelegar. Detik berikutnya, pom-pom-pom, disertai dengan beberapa ledakan tumpul. Saya melihat bahwa 7 orang-orangan sawah yang tergantung di atas wanita tua itu meledak seketika, berubah menjadi potongan rumput, dan melayang ke bawah. Dan pada saat 7 orang-orangan sawah dihancurkan, Kuo mencuan dan Mu Erlene gemetar dan segera berhenti, dan mata kosong mereka kembali jernih. Namun, ketika Kuo mencuan dan yang lainnya melihat bahwa mereka dikelilingi oleh Harvey dan mempertahankan status menyerang mereka, mereka semua tiba-tiba menjadi bodoh. "Tuan Harvey, ini adalah..." Kuo mencuan dengan cepat menarik telapak tangan yang akan dia tampar pada Harvey, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bab 406. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Beraninya Tuan Harvey melakukannya. Bahkan jika Anda mencari kematian, bukan ini yang Anda cari, kan? Mu Erlene, Qin Hongye dan yang lainnya juga bingung, tidak tahu apa yang terjadi barusan.
Harvey tersenyum ringan, dan berkata, kamu baru saja dikendalikan oleh wanita tua itu dengan teknik boneka. Kuo Mengcuan dan yang lainnya hanya bereaksi ketika mereka mendengar ini. Orang tua sialan ini berani mengendalikan kita. Dia melakukan ini untuk membuat kita saling membunuh, dan dia tidak boleh dibiarkan. Menjaga orang seperti itu adalah momok, dan dia harus dibunuh. Kuo Mengcuan ketujuh orang menoleh satu demi satu, menatap wanita tua itu, pembunuh. Dikendalikan sebagai boneka, siapapun yang mengetahuinya akan tidak senang. Wanita tua ini memiliki banyak trik dan metode yang bervariasi. Kamu bukan lawannya, jadi serahkan padaku. Kata Harvey, lalu berbalik untuk melihat wanita tua di seberangnya. Kuo Mengcuan mengangguk dan dengan cepat melangkah ke samping. Namun, kali ini mereka tidak berani gegabah, tetapi tetap sangat waspada, khawatir mereka akan ditipu lagi. Pada saat ini, wanita tua di sisi yang berlawanan gemetar karena marah, dan wajah di balik topeng itu sangat suram. Halaman 2. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tekniknya tidak akan berpengaruh pada anak laki-laki di depannya. Teknik pengendalian mayat, ditekan, teknik boneka, dihancurkan lagi, dan semua mayat darah halus juga dihilangkan, yang membuatnya terkejut dan marah. Tidak ada cara lain, karena mantranya tidak bisa bekerja pada anak ini, itu hanya bisa jarak dekat. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultivasi anak ini di depannya, kultivasinya sendiri juga telah memasuki tahap tengah Yuanyuan Realm, yang cukup untuk membunuhnya. Menurut pendapatnya, bahkan jika seorang anak laki-laki berbulu memiliki beberapa pencapaian dalam mantra sihir, seberapa tinggi kultivasinya? Harvey memandang wanita tua itu dengan tenang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu masih terobsesi? Diam. Wanita tua itu meraung, kecuali aku mati, kebencian di hatiku tidak akan terselesaikan sama sekali. Suara itu tidak jatuh. Suara mendesing. Wanita tua itu melintas seperti hantu, dan tersapu ke arah Harvey. Pada saat mendekati Harvey, tangan kanan wanita tua itu menjadi telapak tangan, memadatkan ki merah darah dan roh jahat hitam, dan menepuknya ke dada Harvey. Telapak Yin Feng. Kuci. Dengan tamparan telapak tangan, angin suram meledak, hantu menangis dan serigala melolong, dan suhu dalam radius 100 meter turun tajam. Angin mendung dan roh-roh jahat yang menyebar segera membuat rumput hijau di halaman menjadi layu. Teknik telapak tangan ini sangat yin dan jahat sehingga membuat Kuo Mengcuan, Chu Shangyong dan yang lainnya merasa ngeri, dan keringat dingin muncul di punggung mereka. Brengsek, mencari kematian. Harvey juga kehilangan kesabaran, karena wanita tua ini sengaja mencari kematian, maka dia memenuhi keinginannya. Blue Thunder Palm. Dengan teriakan keras, tangan kanan Harvey sehijau Jasper, kilat menyambar, dan dia langsung menyapanya dengan telapak tangan. Bang! 2. Telapak tangan bertabrakan, energi merah darah sejati, energi jahat hitam, dan guntur dan kilat cian terjalin, bertabrakan, dan menyebar ke segala arah. Bum bum bum. Ada suara guntur teredam di sekitar. Rumput di bawah mereka berdua juga retak dan runtuh. Bang bang bang. Angin astral yang berhembus kencang bahkan menjungkir balikan beberapa mobil di dekatnya. Kuo Mengcuan dan yang lainnya tidak berani mendekat, dan terus mundur. Tepat ketika wanita tua itu berpikir bahwa telapak tangan ini cukup untuk membunuh Harvey, tiba-tiba, dia terkejut dan merasakan kekuatan yang mendominasi dan kuat menghampirinya, membuatnya tidak bisa melawan. Bagaimana mungkin? Wanita tua itu tidak menyelesaikan kalimatnya, dan seluruh tubuhnya meledak seperti bola meriam, dan dia jatuh lebih dari 20 meter. Darah tumpah dari mulutnya, dan dia menderita luka dalam yang serius, dan darah menetes ke topeng. Dan telapak tangan kanannya bahkan lebih berdarah, tulangnya retak, dan rasa sakit yang menusuk membuatnya gemetar. Baru sekarang dia menyadari bahwa kultivasi anak di depannya jelas melampaui miliknya. Kembali ke tahap akhir Yuanjing. Ternyata itu adalah realm Yuanyuan yang terlambat. Dia sangat tercengang, matanya penuh ketidakpercayaan. Jarang di dunia anak ini memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Bagaimana monster jenius seperti ini bisa muncul di sini? Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Pada saat ini,
Semua orang merasa lega ketika mereka melihat telapak tangan Harvey dipukul begitu keras sehingga pria berjubah hitam itu tidak bisa bangun. Krisis akhirnya berakhir. Jadi, Xie Chang'an, Xie Zuofan dan yang lainnya juga berjalan keluar dari manor. Harvey berjalan di depan wanita tua itu dan berkata dengan ringan, "Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Jika kamu ingin membunuh, bunuh, berhentilah bicara omong kosong." Batuk. Wanita tua itu meraung dan batuk dengan keras. Harvey mengerutkan kening dan berkata, "Kamu hanya ingin mati?" "Oh, iya, aku hanya ingin mati." "Jadi, bunuh aku. Jika kamu tidak membunuhku, aku akan menemukan kesempatan lain untuk membunuh keluarga Xie Chang'an." Wanita tua itu tertawa terbahak-bahak dan menjawab dengan galak. "Sesuai keinginan kamu." Harvey menghela nafas ringan, dan ketika dia mengangkat tangan kanannya, busur listrik mengembun di ujung jarinya. Tepat ketika Harvey hendak memukul wanita tua itu dengan satu jari, tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh yang ganas menyapu. Harvey membeku di dalam hatinya dan tiba-tiba mundur beberapa meter. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Saya melihat di mana Harvey berdiri sekarang, sebuah lubang sepanjang lebih dari 10 meter terbelah di tanah. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Harvey dan yang lainnya menoleh untuk melihat, dan melihat 6 mayat darah kekar, tinggi, agung dengan baju besi dan pedang di tangan, dan kemudian menjaga sisi wanita tua itu. Napas dan paksaan yang berasal dari 6 mayat darah ini jelas jauh lebih kuat daripada mayat darah yang dibawa oleh wanita tua itu sebelumnya. Ini memberi kesan bahwa 6 mayat berdarah ini seperti jenderal militer yang pergi berperang untuk membunuh musuh di zaman kuno dan mengambil kepala musuh dari ribuan mil jauhnya. Segera setelah itu, saya melihat seorang lelaki tua yang ramping mengenakan jubah hitam dan kerudung, wajahnya pucat dan tidak berdarah, kulitnya terlipat seperti kulit pohon tua, dan seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu datang. Pria tua itu tampak suram dan menakutkan, dan dia memiliki napas tak bernyawa di sekujur tubuhnya, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. "Orang tua, mengapa kamu di sini?" wanita tua itu bertanya dengan suara dingin. "Jika aku tidak datang lagi, kamu akan mati." Pria tua itu menjawab dengan suara serak. "Ini tidak ada hubungannya denganmu." Suara wanita tua itu masih dingin dan tanpa jejak emosi. Pria tua itu juga tidak marah, dia menatap wanita tua itu dengan matanya yang keruh dengan sedikit kelembutan. "Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Baiklah, saya akan membantu Anda membalas dendam, dan saya akan membantu Anda memenuhi keinginanmu." "Apakah kamu gila?" wanita tua itu berkata dengan marah. "Apakah kamu tidak takut ditemukan oleh pengguna pedang? Begitu mereka ditemukan, kamu tidak punya pilihan selain mati. Kamu tidak takut mati, mengapa aku harus takut?" Pria tua itu menjawab dengan ringan, lalu menoleh ke arah Harvey dan yang lainnya. "Malam ini, kalian semua harus mati." Suara itu dingin, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. "Benarkah?" Mata Harvey sedikit menyipit, "Denganku di sini, tak satu pun dari mereka akan mati malam ini." "Oh, yang sebenarnya. Basis dan kekuatan kultivasi Anda saat ini tidak diragukan lagi fantasi untuk mengalahkan saya. Saya khawatir, bahkan 6 alat yang telah saya perbaiki Anda tidak dapat mengalahkan mayat jenderal kuno yang berdarah." Bab 407. Berhenti bicara omong kosong. Wajah Harvey menjadi dingin. "Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah." "Haha," pria tua itu tersenyum muram, lalu melambaikan tangannya dengan lembut. Wus! Seiring dengan beberapa suara tajam memecah langit, saya melihat bahwa 6 jenderal mayat darah meraung ke arah Harvey seperti 6 pita berwarna darah. Sangat cepat. Kuo Mengcuan, Chu Shangyong dan yang lainnya terkejut. Mereka berpikir bahwa 6 mayat darah ini agak aneh sekarang, tetapi sekarang mereka melihat mereka dan menemukan bahwa kekuatan bertarung dari 6 mayat darah ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Bisakah dikatakan bahwa mayat-mayat berdarah ini benar-benar jenderal militer yang bertempur di medan perang pada zaman dahulu? Jadi di mana orang tua ini menemukan mayat-mayat ini? Segera, seorang jenderal mayat darah yang bergegas di depan telah mendekati Harvey, dan kemudian mengayunkan pedang secara langsung.
Desir. Cahaya dingin menyala, dan suara pendekar pedang bergema di langit. Ilmu pedang kuno itu sederhana dan bersahaja, tetapi Jian Wei mendominasi dan sombong, seperti membelah gunung dan gunung. Halaman 2. Harvey terkejut ketika dia melihat ini. Tidak ada keraguan bahwa mayat darah ini pernah benar-benar seorang jenderal militer kuno. Ilmu pedang pembunuh yang sederhana dan mendominasi ini sekarang langka. Melihat serangan pedang ini, sosok Harvey tiba-tiba melintas. Ada ledakan keras, tanah terbelah, dan rumput serta tanah beterbangan. Tepat ketika pedang jenderal mayat darah itu jatuh, Harvey mengangkat kakinya dan menendangnya langsung ke dadanya. Bang! Bunyi yang membosankan. Dengan satu tendangan, ki sejati dan kekuatan tubuh fisik di alam Guiyuan akhir meletus pada saat yang sama, seperti letusan gunung berapi. Desir. Jenderal mayat darah terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah sejauh 20 meter. Kakak. Armor di tubuhnya tiba-tiba retak, tetapi hanya jejak dangkal yang tersisa di dadanya. Harvey terkejut. Tubuh jenderal mayat darah ini sangat kuat, dan dia telah menahan tendangannya sendiri, tetapi dadanya tidak runtuh. Pada saat ini, Harvey benar-benar yakin bahwa mayat-mayat berdarah ini pastilah jenderal militer kuno. Hanya setelah 100 pertempuran dia bisa membentuk fisik tirani seperti itu. Namun, Harvey tidak khawatir atau takut. Tidak peduli seberapa kuat 6 jenderal mayat darah ini, mereka hanya setara dengan master di tahap awal Yuanyuan Realm. Tidak sulit untuk membunuh mereka. Desir-desir. Pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba muncul, dan 5 pedang panjang menebas ke arah Harvey. Harvey tiba-tiba mundur beberapa langkah ke belakang, dan kemudian menendang kakinya ke tanah, seperti pedang tajam, dan menembak ke-5 jenderal mayat darah. Pada saat mendekat, Harvey memobilisasi ki dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya pada saat yang sama, dan kemudian meninju kedua tinjunya dan menghantam dada 5 jenderal mayat darah. Kecepatan pukulannya sangat mencengangkan. Dengan 2 pukulan, kekuatannya luar biasa, seolah-olah 2 naga gila hitam meraung. Bang bang bang. Dengan suara seperti guntur musim semi, ke-5 jenderal mayat darah diledakkan. Namun, pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan datang dari belakang. Harvey menginjak tanah. Dengan camilan yang keras, tubuh Harvey melompat tinggi, langsung menghindari pedang yang ditikam dari belakang. Jenderal mayat darah yang baru saja ditendang oleh Harvey yang menyerang dari belakang. Harvey melemparkan lemparan ke udara, dan sebelum jenderal mayat darah itu bisa melancarkan serangan, tubuhnya jatuh. Dengan ledakan yang keras, Harvey seperti gunung, menekan bahu jenderal mayat darah ini dengan keras. KL1K. Suara yang renyah. Lutut jenderal mayat darah itu langsung patah, dan dengan ledakan, dia berlutut langsung ke tanah. Namun, ini belum berakhir. Harvey terus memberikan tekanan berat dan meledak. Panjang. Suara. Keras-keras lainnya. Tanah meledak, lumpur memercik, dan lubang besar muncul di tanah. Tulang jenderal mayat darah ini semuanya patah, tubuhnya terpelintir dan cacat, dia pingsan di lubang besar, dan tidak bisa lagi berdiri. Melihat adegan ini, Kuo Mengcuan, Su Shangyong dan yang lainnya di kejauhan tercengang dan tersentak. Jenderal mayat darah yang begitu kuat begitu mudah dibunuh oleh Harvey. Anda tahu, bahkan mayat berdarah yang dibawa oleh wanita tua itu telah membuat mereka kelelahan. Dan mayat darah yang dibawa oleh lelaki tua ini mungkin hanya satu yang bisa membunuh semua mayat darah yang dibawa oleh wanita tua itu. Pria tua berjubah hitam itu terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Meskipun dia telah melihat bahwa basis kultivasi Harvey bagus, bagaimana dia bisa tahu bahwa kekuatan bertarung anak di depannya ini sangat luar biasa? Harvey tidak ragu-ragu. Setelah membunuh jenderal mayat darah, dia dengan cepat mengambil pedang panjang baja halus di tanah dan melemparkannya ke atas. Batuk. Pedang panjang itu bersiul, seperti misil yang melesat keluar. Engah. Suara teredam. Saya melihat bahwa pedang panjang yang dilemparkan langsung menembus dada seorang jenderal mayat darah. Selain itu, kekuatan tumbukan yang kuat mengejutkan jenderal mayat darah untuk mundur lagi dan lagi. Harvey langsung menggertak dirinya sendiri, meraih pergelangan tangan jenderal mayat darah, dan setelah mengayunkannya, membantingnya ke tanah. Pong!
Sebuah lubang pria meledak di halaman, jenderal mayat darah tertanam di lubang pria, dan tulangnya patah, dan dia sudah tidak bisa bergerak. Setelah membunuh jenderal mayat berdarah, Harvey meraih tangan kanannya di udara, dan dengan suara, dentang, seperti penjepit besi, dia tiba-tiba meraih pedang yang dipotong. Harvey tersenyum dingin. Setelah mematahkan pedang dengan klik, dia bergegas. Telapak tangannya berkumpul dengan Kingley, dan memukul dada jenderal mayat darah dengan satu telapak tangan. Ledakan guntur. Ledakan itu berteriak. Ledakan. Ditemani oleh suara guntur yang memekakkan telinga, guntur hijau tebal menyebar, langsung membelah tubuh jenderal mayat darah menjadi coke, dan kemudian jatuh langsung ke tanah. Hanya kurang dari 3 menit. 3 jenderal mayat darah yang kuat telah dibunuh oleh Harvey. Hancur dan tak terbendung. Sialan! Pria tua berjubah hitam itu berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya, menyebabkan 3 jenderal mayat darah yang tersisa mundur. Dia memandang Harvey dengan wajah muram, dan berkata dengan cemberut, "Bocah bau, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka bahwa bahkan mayat darah yang kumurnikan dengan hati-hati tidak dapat menyakitimu. Tampaknya jika kamu ingin membunuh kamu, kamu harus melakukannya sendiri." Saat dia mengatakan itu, momentum di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan teriakan mengejutkan keluar dari mulutnya. Perjalanan malam 100 hantu. Ki merah darah yang sebenarnya dan ki hitam yang menyesakkan, jika substansial, menyebar seperti tornado. Raungan hantu dan serigala bergema, dan roh yin berwarna merah darah menyebar bersama mereka. Mundur. Harvey melihat ini, hatinya menegang, dan dia berteriak. Mundur. Mundur. Kuo Mengcuan juga berteriak kaget, dan dengan cepat mundur bersama Chu Shangyong dan yang lainnya. Mu Erlene meraih tangan Xie Lingyin dan dengan cepat mundur bersama Qin Hongye. Tuan. Tuan muda. Cepat masuk. Kepala pelayan tua dari keluarga Xie mengeluarkan semua kibawaannya, dan mencoba yang terbaik untuk mendorong Xie Chang'an, Xie Zuofan, dan yang lainnya ke dalam manor. Wah! Dalam sekejap, semua rumput dan pohon dalam radius beberapa ratus meter layu dan kehilangan vitalitasnya. Ruang dengan radius beberapa ratus meter tampaknya diselimuti kabut hitam merah. Satu demi satu, roh yin berwarna darah melayang bebas di kabut tebal, meratap dan menjerit. Adapun kibawaan yang dikeluarkan oleh pengurus rumah tangga tua, dia langsung dikalahkan, dan kemudian jatuh ke tanah, berbusa di mulutnya, wajahnya menjadi hitam, dan dia langsung mati. Namun, karena manor dilindungi oleh arai jiwa 7 belenggu, Xie Chang'an dan yang lainnya lolos dari bencana. Bab 408. Zhao Tua. Pengurus rumah tangga Sao. Xie Chang'an, Xie Zuofan dan yang lainnya berteriak sedih, mata mereka memerah. Tanpa diduga, pada saat kritis ini, pengurus rumah tangga tua yang telah mengikuti keluarga Xie selama bertahun-tahun benar-benar menyelamatkan hidup mereka. Perasaan emosi dan kesedihan membanjiri hati semua orang. Mereka benar-benar tidak mengerti, apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Xie mereka untuk melakukan genosida ini? Xie Zuofan menggertakkan giginya dan berkata dengan suara serak, "Ayah, berapa banyak orang yang akan dibunuh oleh mayat berdarah ini hari ini untuk menyerah?" Xie Chang'an menangis, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sampai sekarang, dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung orang-orang ini. Jika Anda benar-benar melakukan kesalahan dan melakukan dosa, maka Anda lebih baik mati, hanya meminta orang-orang ini untuk membiarkan keluarga Xie pergi. Pada saat ini, di luar manor, Kuo Mengcuan dan yang lainnya, yang sudah mundur sejauh ini, tercengang dan gemetar saat melihat pemandangan ini. Kuo Mengcuan menghela nafas lega, dan berkata dengan sedikit ketakutan, orang-orang di gerbang mayat darah ini benar-benar menakutkan. Jika kita tidak punya waktu untuk mundur, saya khawatir kita akan terluka parah jika kita jangan mati. Chu Shangyong juga mengerutkan kening dan berkata, yang mengucapkan terima kasih. Basis budidaya pengurus rumah tangga tua berada di tahap tengah bawaan, dan dia langsung terbunuh dalam sekejap. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Kekuatan orang tua itu. Halaman 2.
Aku khawatir kekuatan orang tua itu jauh lebih kuat daripada kekuatan Miao Yanjun. Apa? Lebih baik dari Miao Yanjun? Zhu Xingchun tampak terkejut, apakah itu Tuan Harvey yang dalam bahaya? Kuo Mengcuan menghela nafas dalam-dalam, aku tidak menyangka bahwa malam ini tidak hanya akan menjadi bencana bagi keluarga Xie, tetapi juga bencana bagi keluarga Xie. Bencana bagi kita semua. Jika bahkan Tuan Harvey tidak bisa mengalahkan orang tua ini, maka kita semua akan mati malam ini. Ya, sekarang kita tidak punya pilihan selain mempercayai Tuan Harvey. Chu Shangyong bergumam. Hei! Akan sangat bagus jika Presiden Ning ada di sini. Wei Changjie mengepalkan tinjunya dengan sedih. Sister Mu, Sister Qin, Brother Harvey akan baik-baik saja, kan? Wajah Xie Lingyin penuh dengan kekhawatiran, Mu. Erlene memaksakan senyum dan menjawab, jangan khawatir, Harvey akan baik-baik saja, kita harus percaya padanya. Xie Lingyin membuat dan mengangguk. Pada saat ini, kabut hitam dan merah menutupi jarak, dan semua orang tidak bisa melihat sosok Harvey dan lelaki tua berjubah hitam. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di dalam hantu berwarna darah menangis dan serigala melolong, ditambah dengan masuknya mati lemas, itu membuat Harvey merasa pusing, seluruh tubuhnya lemah, dan wajahnya sedikit pucat. Harvey menutupi kepalanya dengan satu tangan, mati-matian menjalankan energi menyebalkan kuno, dan memasukkan tubuh ke dalam tubuh. Roh jahat Harvey teratasi. Meskipun Harvey mampu melarutkan roh jahat dengan cepat, roh jahat itu mengalir ke tubuhnya lebih cepat. Oleh karena itu, Harvey tindakan telah terpengaruh secara serius. Bahkan jika lelaki tua berjubah hitam itu dekat, Harvey tidak bisa dia dipenggal. Berdiri di samping, wanita tua berjubah hitam yang mengenakan topeng menghela nafas dan berkata dengan ringan, anak muda, Anda penyayang, benar, dan bertanggung jawab, dan saya sangat menghargai Anda. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak seharusnya, Anda tidak harus membantu Xie Chang'an. Anda bisa saja menghindarinya, tetapi Anda harus turun tangan. Bencana hari ini adalah kesalahan Anda sendiri. Jadi, saya tidak bisa mengampuni Anda. Jie. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum muram dan berkata, wah, bukankah kamu sangat baik? Mengapa kamu tidak melompat-lompat sekarang? Kamu sangat sombong di usia muda, dan kamu merasa tak terkalahkan ketika kamu memiliki sedikit kekuatan. Ini konyol. Seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya, bagaimana anak laki-laki berbulu sepertimu bisa mengerti? Nah, karena wanita tua itu menghargaimu, maka aku tidak akan menyiksamu, dan aku akan mengirimmu jalan sekarang. Dia mengangkat tangan kurus, gesek ringan dengan ringan. 100 hantu menghukum hati. Suara itu tidak jatuh. Jie. Bersamaan dengan jeritan hantu dan lolongan serigala, ribuan arwah yin berwarna darah mengepakkan gigi dan cakar mereka, membantai mereka ke arah Harvey, bersiap untuk mencabik-cabiknya. Huci. Harvey terengah-engah, tetapi setiap kali dia bernafas, roh jahat yang kental mengalir ke paru-parunya, membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Dia menahan napas, memusatkan kekuatan mentalnya secara ekstrim, dan terus-menerus mengerahkan energi sejatinya. Segera, Harvey membuka mulutnya dan berteriak keras. Hancurkan! Teriakan panik ini memekakan telinga, dan sepertinya berasal dari zaman prasejarah kuno. Perkasa, perubahan, manusia purba. Detik berikutnya. Pom. Disertai dengan serangkaian ledakan. Saya melihat bahwa ribuan roh yin berwarna darah yang telah dibantai berubah menjadi awan darah dan menghilang ke dalam kabut. Ini. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu sangat berubah. Jelas dia tidak berharap Harvey hanya mengucapkan teriakan keras dan benar-benar memadamkan semangat yin yang dia lepaskan. Orang tua, anak ini telah mempelajari mantra penguasa manusia, sehingga dia dapat mengatakan yang sebenarnya dan membunuh orang. Wanita tua berjubah hitam itu menjelaskan. Apa? Kutukan penguasa manusia.
Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berubah ketika dia mendengarnya. Hehe, jangan gugup. Wanita tua berjubah hitam itu tersenyum dingin. Anak ini hanya sedikit dari mantra penguasa manusia, dan dia bahkan tidak bisa mengerahkan 1/10.000 kekuatan. Kamu tidak mengatakannya sebelumnya, itu benar-benar mengejutkanku. Pria tua berjubah hitam itu menghela nafas lega, lalu mengangkat matanya untuk melihat Harvey. Pada saat ini, karena mantra kaisar manusia dilemparkan 3 kali dalam waktu singkat, ditambah dengan gangguan roh jahat, kekuatan mental Harvey hampir dievakuasi pada saat ini. Dengan ledakan, Harvey berlutut dengan satu lutut di tanah, memegang kepalanya di tangannya, terengah-engah dengan suara rendah. Dia sangat cemas sekarang sehingga dia tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan, tetapi sekarang dia tidak dapat melakukan karena sejumlah besar roh jahat memasuki tubuhnya dan kelelahan mental. Siapa lelaki tua berjubah hitam ini, dan mengapa dia menggunakan teknik canggih seperti itu? Nak, aku akan membebaskanmu sekarang. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan ringan, dan kemudian dia membuat segel dengan tangannya, mengucapkan kata-kata dan mantra di mulutnya. Terkunci. Segera, dia melangkah keluar, dan seluruh bumi bergetar. Arai 9 hantuin. Gundukan pemakaman massal. Suara itu tidak jatuh. Ledakan. Bumi dengan radius beberapa ratus meter mulai bergetar dan bergoyang, tanah terkoyak dan mulai runtuh. Harvey tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatu di depannya tampaknya telah berubah. Di segala arah, ada dunia berdarah, dengan mayat membentuk gunung, dan batu nisan yang rusak didirikan di mana-mana. Segera, mayat dan tulang yang jatuh di tanah naik dari tanah dan bergegas menuju Harvey. Harvey ingin melawan, tetapi dia tidak bisa. Dia ingin membebaskan diri, tetapi dia tidak bisa. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa. Perasaan ini membuatnya tidak nyaman, seperti tenggelam. Dia ingin menghancurkan dunia ilusi ini dan membunuh mereka yang menyakitinya. Membunuh. Bunuh dia. Bunuh dia. Idenya keluar. Harvey merasa bahwa darah di tubuhnya benar-benar mendidih, dan sepertinya ada api jahat dan suram yang membakar di hatinya, membakar dengan liar. Bahkan rasanya seperti ada sesuatu yang akan bergerak di tubuhku, mencoba melepaskan diri dari belenggu dan menghancurkan segalanya. Ah! Harvey yang kian meraung, sepasang mata hitam menyala, guntur hijau berdetak, dan wajah tampan menjadi sangat ganas, seperti iblis liar.